Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Okashina Tensei episode 5 dan 6. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Setelah mengunjungi kediaman Conrates, kini Kasoriel dan Pasri menghadiri pesta kedewasaan pewaris sulung dari keluarga Kadlecek. Pewaris sulung sekaligus cucunya itu bernama Squall. Squall sangat gugup ketika berkenalan dengan Kasoriel karena Squall sangat mengagumi atau mengidolakan Kasoriel. Setelah melakukan perkenalan, Pasri mengatakan bahwa dia sudah bisa menggunakan sihir. Ketua itu pun kaget dan meminta Pasri untuk menunjukkan sihirnya. Pasri menunjukkan sihirnya yang menciptakan gambar pada kain. Dan Pasri menunjukkan gambar seorang gadis cantik yang ternyata gadis itu bernama Petra yang merupakan putri ketiga dari Komandan Hubarek. Squall yang melihat gambar Petra tertarik dan mengatakan Putri Petra sangat imut. Karena akan diadakannya upacara kedewasaan Putri Petra, Pasri mengajak Squall untuk datang ke upacaranya. Dan Squall pun semangat untuk datang. Awalnya kakeknya tidak ingin Squall pergi karena sudah mengetahui bahwa Kasoriel dan Pasri mencoba melakukan perjodohan antara Squall dan Petra. Tapi mau gimana lagi, karena Squall sangat bersemangat, akhirnya kakeknya menyetujui Squall pergi. Kemudian Pasri berbisik pada kakeknya Squall bahwa Komandan Hubarek mempunyai motif berselubung, bahwasanya Komandan Hubarek ingin memanfaatkan kekuatan militer wilayah Kadlecek dan membuat musuh ketar-ketir. Dan juga menggunakan putrinya sebagai perjodohan dengan keluarga Kadlecek. Pesta itu pun berlanjut dan Squall menghampiri Pasri untuk meminta bantuan agar Squall bisa lebih dekat dengan Petra. Setelah acara selesai, Kasoriel dan Pasri kembali ke desa dan melanjutkan pembangunan desa. Kemudian pada saat Kasoriel dan Powile mengobrol tentang pembangunan desa, Pasri datang ke ruangan Kasoriel dan mengantarkan surat dari Kadlecek. Surat itu berisi tentang pemberian dana sebesar 200.000 koin perak kepada wilayah Montel. Dan juga dana itu sebagai upah untuk perlindungan pengawalan Putri Petra di upacara kedewasaannya. Setelah cukup lama mereka berdiskusi, akhirnya Pasri mempunyai ide untuk melindungi Putri Petra. Rencana yang dimiliki Pasri adalah membuat Putri Petra masuk ke ruang penyucian agar bisa melindunginya dari lingkungan luar. Tujuannya melindungi dari lingkungan luar adalah agar perjodohan Squall dan Petra bocor ke masyarakat. Jadi Kasoriel dan Pasri harus melindungi Putri Petra. Kemudian sebelum kembali ke kamarnya, Pasri memberikan satu surat lagi, yaitu kwitansi dari menjaga keliling. Dan pada saat mau kembali, Kasoriel begitu marah karena anggaran yang begitu banyak telah di belakang ke buah bonka dan Kasoriel tidak akan memberikan uang jajan untuk Pasri. Singkat cerita, upacara kedewasaan Putri Petra akan segera dilakukan. Dan Kasoriel dan Pasri datang ke kediaman Hubarek. Setelah perjalanan dengan menggunakan kereta kuda, akhirnya mereka sampai di gereja. Tapi pada saat mereka akan keluar kereta, mereka diserang oleh bandit dan Pasri ikut membantu mengalahkan bandit. Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya bandit itu berhasil dikalahkan. Kemudian mereka segera masuk ke dalam gereja untuk melaksanakan upacaranya. Tapi mereka masuk ke dalam gereja hanya untuk pengalihan dan mereka akan melakukan teleportasi ke ibu kota dengan sihir Kasoriel. Dengan sihir teleportasi, akhirnya mereka sampai di ibu kota. Cerita beralih kepada seorang penjahat yang merencanakan kejahatan untuk membalaskan dendam kepada keluarga Kadlecek. Penjahat itu menyewa bandit bayaran untuk menculik Putri Petra. Bandit bayaran itu kemudian pergi dan segera mencari Putri Petra untuk diculik. Cerita kembali kepada keluarga Hubarek yang akan segera melakukan upacara kedewasaan Putri Petra. Kemudian Powile datang menghampiri Kasoriel dan memberitahu kabar bahwa di kediaman Kadlecek sudah ada banyak orang yang berkumpul. Dan pada orang di situ sudah tahu akan ada pernikahan antara Squall dan Petra. Kemudian Kasoriel memberikan misi kepada Pasri untuk mengajak Licorice, adik dari Putri Petra, beristirahat di ruang tamu. Setelah upacara kedewasaan selesai, prajurit dari keluarga Kadlecek datang dan menjemput dan mengawal Putri Petra ke kediaman Kadlecek.
Saat sedang beristirahat dengan Licorice, tiba-tiba Pasri mendengar sesuatu dan tiba-tiba lantai yang diduduki Pasri dan Licorice bercahaya dan berlubang membuat Pasri dan Licorice terjatuh ke bawah. Kemudian Kak Soril masuk ke ruang istirahat dan menemukan Pasri yang terjatuh ke dalam lubang tersebut dan menyusul Pasri ke dalam lubang itu. Pasri kemudian tersadar dan dirinya sudah terikat oleh tali. Ternyata Pasri berada di kediaman penjahat yang sudah merencanakan untuk menculik Putri Hubarek. Dan Pasri bertemu dengan bandit bayaran itu. Kemudian Pasri sedikit menggertak penculik itu agar tidak membunuhnya. Setelah mengidentifikasi tempat itu, Pasri kemudian menggunakan sihirnya untuk menuliskan dalam sebuah kain dan dikirim ke tempat ayahnya berada. Tidak berselang lama kemudian kain itu sampai ke tempat Kak Soril dan memberikan sebuah petunjuk kepada Kak Soril. Setelah mendapatkan petunjuk dari Pasri, Kak Soril langsung pergi ke tempat Dukat Lecek, tempat di mana Pasri dan Licorice diculik. Kemudian bos bandit itu tiba-tiba masuk ke ruangan Pasri diculik dan mengatakan bahwa dirinya sudah dijebak dan penjahat yang menyewanya tidak mau membayar karena yang mereka culik itu adalah adiknya Putri Petra. Karena bos bandit itu sudah terlanjur marah, dia akan menyerang Licorice dengan pedang. Tapi walaupun dalam keadaan terikat, Pasri mencoba menolong Licorice dengan teleportasi jarak dekat dan membuat Pasri terhempas karena tinjuan bos bandit. Kemudian bos bandit itu akan menyerang Licorice. Licorice yang akan diserang terpasrah dan meminta bantuan pada siapapun. Akan tetapi pada saat bos bandit akan menyerang Licorice, bos bandit itu tiba-tiba terluka tangannya. Dan yang mengakibatkannya terluka adalah Pasri yang sudah terbebas dari ikatannya sekaligus mengalahkan anak buah bandit itu. Kemudian Pasri mengambil pedang dan akan melawan bos bandit. Nah, inilah akhir dari episode 5 dan 6. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.